sekalian. Baik, saya memperkenalkan diri, saya Joko Purwanto, saya dari PPPKK Santo Lampung di Paroki Jatiwaringin, jadi di Bekasi, di luar planet. Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya teman dari Ibu Lili, jadi kita sama-sama sekolah dulu dan kita untuk belajar bersama di tempat ini, bukan memberikan renungan. Dan saya mendapat tema dari Bu Lili, menjadi teladan bagi sesama. Sebenarnya tema ini cukup berat untuk diuraikan, ya, tapi kembali tadi dari doanya MC di sini, biar Roh Kudus yang memberikan penerangan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara sekalian, menjadi teladan bagi sesama ini adalah dengan satu prioritas hidup, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lanjut. Ya, ini selamat datang. Ini sebenarnya Bapak Ibu yang saya maksudkan adalah selamat datang untuk dalam lingkup membahas kitab suci itu sendiri. Ya, kadang-kadang kita disibukkan dengan duniawi sehingga untuk meluangkan waktu membahas kitab suci itu sangat sulit bagi kita semua, termasuk untuk saya. Mencari korelasi, ya, antara ayat dengan tema yang diminta itu tadi saya katakan perlu satu pemahaman, ya. Karena ayat yang diambil nanti kita akan lihat di Matius 6 ayat yang ke-33. Ya, kita akan lihat bagaimana dahsyatnya ayat itu sehingga membawa kita menjadi orang-orang yang memberikan teladan kepada lingkungan sekitar kita. Lanjut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita baca bersama-sama untuk firman yang akan kita baca. Tapi Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayatnya cukup pendek, tetapi ayat ini sangat lengkap. Ya, ini membawa kita untuk mengalihkan pandangan hidup kita selama ini. Ya, tadi saya baca sedikit dulu. Ini persekutuan doa usahawan dan profesional Katolik. Ya, kalau saya dari pegawai negeri saya. Ya, kebetulan saya berdinas di Kementerian Pertahanan dan menjadi seorang prajurit. Ya, tentunya melihat ayat ini bagi saya ini perlu kerja ekstra, kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadi selama ini kalau usahawan dan profesional itu kan kehidupan ini selalu diwarnai dengan apa ya? Kalau berusaha baru mendapat penghasilan, mendapatkan kesejahteraan, kan seperti itu ya. Kalau pegawai negeri ini yang penting sehat, hadir, ya setiap bulan sudah dapat biaya untuk hidup secara cukup, ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebelum kita melihat ke berikutnya, di sini saya bilang ayat ini selengkap karena di bagian pertama kita diminta untuk memfokuskan diri kepada rencana penyelamatan Allah. Ya, kita diminta untuk mencari kerajaan Allah dan juga kebenarannya. Baru di bagian ayat yang terakhir, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya, semuanya itu segala yang kita minta dari Tuhan. Baik, lanjut. Nah, kita lihat di prioritas pertama, carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Ya, kalau kita doa kami itu ada kata-kata datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti di dalam surga. Nah, sebenarnya kerajaan Allah itu adanya di
surga. Kerajaan Allah berarti Allah yang menjadi raja, Allah yang merajai hidup kita. Tapi seringkali kita, saya juga seperti itu. Kadang-kadang kemauan kita yang harus merajai, bukan kehendak Allah. Ini bukan hanya masalah tempat, ya. Kadang-kadang raja itu orang berpikir ada tahta, ada singgasana, ya. Tetapi ini lebih kepada nilai-nilai yang terkandung dari seorang raja, dalam hal ini raja yang merupakan utusan dari Allah itu sendiri. Kemudian bagaimana mencarinya? Nah, tentu kita tahu bersama, ya. Mencari kerajaan Allah berarti kita melalui doa, melalui firman, dan juga melalui menjalankan kehendak Allah Bapa itu sendiri. Seringkali kita berada di awang-awang gitu, ya. Kerajaan Allah itu seperti apa, apakah betul datang atau tidak gitu, ya. Padahal dalam doa-doa kita berharap bahwa kerajaan yang di surga sana bisa datang dalam kehidupan kita. Kehidupan kita tuh di mana? Jadi diri kita sendiri. Apakah betul Allah sudah merajai hidup kita? Tetapi saya lihat Bapak Ibu yang hadir di sini sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah. Artinya kita sudah mencoba mensingkirkan kehendak-kehendak pribadi kita, yang tadinya kita bisa santai-santai di rumah, bisa dengan anak cucu, tapi ternyata kita luangkan waktu untuk melihat kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dan kebenarannya. Apa sebenarnya kebenarannya itu? Lihat di intinya. Jadi yang dimaksud dengan kebenaran adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan karakter, ya, karakter Allah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Allah, berhubungan dengan kehendak Allah. Itulah ada kebenaran. Kalau Bapak Ibu rajin mengikuti media sosial, ini kan sekarang lagi rame-ramenya, ya, mencari suatu kebenaran terhadap suatu ijazah. Ya, kalau sama mantan menteri itu bilang sekarang ada kebenaran baru, ya kan? Kebenaran kan harus berdasarkan fakta. Nah, sekarang ada dalil bahwa kebenaran tidak harus berdasarkan fakta. Ya, tapi saya tidak mau membahas. Ya, jadi kebenaran itu juga harus kita cari dari mana? Dari tadi Pak, dari jalan melihat bahwa kebenaran-kebenaran itu memang sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kadang-kadang benar menurut kita, tetapi menurut kehendak Allah itu adalah salah. Sama kayak di tempat kerja kami. Ya, kalau ada orang-orang yang sedikit agak agak bermain di anggaran, ya kan? Menurut kita, menurut lingkungan itu benar, ya kan, Bapak Ibu. Tetapi kan sebenarnya menurut Allah itu salah, ya. Jadi pernah ada satu cerita di Sendang Sono, oleh Bapak Ibu pernah ziarah, ya. Sendang Sono, Gua Maria Karep, gitu, ya. Ada seorang yang pejabat lah, yang hari-hari itu berlimpang dengan uang, gitu, ya. Terus dia doa, habis doa terus ngobrol-ngobrol, terus dalam diskusinya disampaikan, Bapak ke tempat ini ada tujuan apa? Ya, saya mau minta petunjuk Tuhan untuk bisa bekerja dengan baik. Pekerjaan Bapak apa? Nah, kebetulan pekerjaan dia berhubungan dengan uang, dan uang itu dia ketahui berasal dari yang tidak bagus. Nah, kemudian, loh kok Bapak kan udah dapat tempat basah, kenapa harus bergeser? Ya itu karena dia merasa tidak cocok di tempat itu. Nah, betul dia minta begitu. Terus singkat cerita, bulan berikutnya atau tahun berikutnya dia ziarah lagi, dan itu terkabul.
Ya, doanya itu. Jadi memang kebenaran itu harus dua sisi, kebenaran menurut manusia dan juga kebenaran menurut Allah. Ya, mencarinya tadi ya berusaha untuk melawan hal-hal yang mengganggu terwujudnya kebenaran itu sendiri. Oke, lanjut. Bapak Ibu dan saudara sekalian, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Allah, Bapak Ibu. Ya, setelah kita mendahulukan Tuhan, setelah kita melaksanakan kehendak Tuhan sesuai dengan keberadaan kita, maka Tuhan sudah menyampaikan janjinya. Kalau yang tadi ayat depan itu adalah perintah, carilah dahulu kerajaan Allah. Nah, di ayat yang terakhir adalah janji. Ya, jadi ada take and give. Ya, janji Allah, janji ilahi yang pasti. Iya kan? Pasti itu tidak bergeser. Ya, tapi kalau manusia yang berjanji bisa bergeser. Sama halnya saya janji ke Bu Billy. Harusnya minggu yang lalu, tapi karena mendesak ya agak terlambat. Tadi saya juga rapat di DPR sampai jam 5 gitu ya. Jadi saya pikir waktunya mau sampai setengah 6, saya bisa terlambat nih 2 jam kurang lebih sampai sini. Jadi waduh, untuk sampai sini terus langsung bisa mampir ke sini. Tapi itulah bahwa Allah akan selalu memberikan waktunya kepada kita. Ya, sejauh kita memang menyiapkan waktu untuk Allah. Dengan adanya janji Allah bukan berarti kita pasif. Ya kan? Kan orang ada yang bilang berilah kami rezeki pada hari ini, terus pasif. Dia tidak bekerja, tidak berusaha, akhirnya pasif. Tetapi dengan janji Allah itu kita juga diminta untuk bekerja dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan membantu. Ingat ayat yang depan tadi apa? Kita diminta bekerja kan? Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti cari kan tidak diam tapi bergerak. Sama dalam kehidupan ini yang kita bergerak. Kemudian, nah ini Bapak Ibu, teladan otomatis. Nah ini baru nyambung Bu Lili ke temanya. Lu kok bisa ya menjadi teladan otomatis? Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita udah mencari kerajaan Allah, kita sudah menemukan Allah dalam diri kita dan juga kebenarannya, berarti kan ada dalam hati kita, berarti akan tersirat dalam wajah kita, karena wajah adalah jendela hati. Ya. Nah, setelah itu ada perbuatan-perbuatan kasih kita lakukan, berarti kan secara otomatis itu sudah keluar dalam diri kita. Ya kan? Bapak Ibu, kadang orang ada juga yang bisa menipu hatinya, ya kan? Bapak Ibu, tetapi kalau orang hakiki ya nggak bisa ditipu. Kita bisa lihat nih, orang ini memang hatinya tulus atau tidak, nah, itu kan bisa. Jadi ternyata teladan itu akan otomatis keluar manakala kita sudah bertemu dengan Allah, manakala kita sudah mengalami perjumpaan dengan Allah. Itu sudah otomatis keluar, dia tidak bisa dibendung dalam diri kita. Jadi teladannya itu ya otomatis keluar. Tidak bisa orang yang tidak bertemu dengan Allah, tidak merasakan kasih Allah terus menjadi teladan, tidak bisa. Mau dibuat-buat juga akan mengalami kesulitan. Ya Bapak Ibu ya, jadi janji Allah tadi itu membuat kekuatan bagi kita dan menjadikan kita teladan bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, bagi suami, bagi istri, dan ya bagi tetangga kita semua. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini bicara tentang kesaksian hidup. Jadi ada 4 gambar. Gambar yang pertama itu bukan kayak tadi yang dilapin. Itu kehidupan saya dulu, Bapak Ibu. Saya sebenarnya orang nakal, ya kan? Itu bahasanya apa?
dugem lah. Padahal dunia menolak, begitu ya. Jadi kan lebih baik mantan penjahat daripada mantan orang baik. Ada yang nggak boleh bilang. Tapi ternyata mirip-mirip aja ya kan. Setelah saya mengalami perjumpaan dengan Allah, terus ya di gambar kedua itu ujian penyembahan. Saya akan memberikan satu kesaksian bagi Bapak Ibu. Dulu itu saya pernah jadi di Koramil Kalideres, ya di Kalideres. Kemudian saya untuk mendapat suatu jabatan itu nama saya udah masuk gitu ya. Saya udah diurutan berikutnya untuk jabatan wakil komandan. Nah tiba-tiba di cancel nama saya. Di cancel, terus saya bertanya dalam diri saya kan, mengevaluasi kenapa saya di cancel. Padahal saya udah di urutan di sana. Nah kemudian dari adik-adik, junior saya bilang, bang namanya di cancel karena keimanan. Karena saya Mampu Salib, lebih baik cari yang Mampu Salib kan. Kalau Mampu Salib kan berat mungkin ya. Akhirnya saya beranikan diri menghadap ke bagian personalnya. Iya kan? Sebenarnya saya mau cerita sama dia. Kenapa saya berani? Pangkat saya kapten menghadap ke kolonel itu ya. Jadi wah berapa tingkat di atas. Bagian personalnya saya nggak Pak. Saya mau tanya kenapa saya di cancel itu. Oh itu perintah pimpinan. Tapi kan saya perlu tahu mengevaluasi diri saya. Nah terus tanya-tanya, dia bilang ya udah nggak apa-apa, Pak Joko besok prioritas berikutnya Bapak dapat gitu aja. Nggak berani nyampaikan, ya kan? Akhirnya ya udahlah. Mungkin karena memang kan kita harus hierarkis ya. Nggak berani ngomong. Terus saya bilang Pak, kalau itu karena keimanan saya tidak akan goyah dalam keimanan. Karena selama saya jadi militer pasti akan memanggul salib atau akan tetap Kristiani. Berarti karir saya selanjutnya akan seperti itu juga dong Pak. Tergambar gitu ya. Terus dulu saya dan hamil Pak di Kalideres. Di Kalideres itu di Kebun Jeruk ada pesantren besar namanya Asidikia. Ya kan dulu waktu zamannya sebelum perusuhan itu sangat kuat itu di sana. Saya bilang saya bersahabat sama kiai di sana. Yang nggak bisa dilakukan saya sama mereka adalah sholat bersama. Betul kan? Semuanya kan kita bisa. Mau buka puasa bersama bisa, mau apapun bisa. Yang nggak bisa kita lakukan sama orang dalam Muslim kan hanya sholat. Ya nggak Pak? Artinya kan saya bisa bergaul dengan mereka. Nah, saya berani ngomong itu ya karena biar saya keluar. Akhirnya ya sudah Pak, tetap bersabar aja. Ini tetap menjalankan tugas dengan baik. Ya sudah, yang penting saya udah puas dan saya memberanikan diri untuk menjadi saksi Kristus. Ya kan? Kalau memang nggak boleh dan terhambat ya udah lebih baik saya keluar waktu itu, ya kan? Nah, udah. Setelah itu saya keluar dari ruangannya, terus saya tanya sama teman-teman di luar staff itu, oh ya, saya kenapa berani? Karena saya lihat beliau itu beragama Hindu. Jadi saya bilang Pak, kalau sama minoritas di Ambak ini berarti minoritas tidak akan berkembang. Jadi saya berani ngomong lah, karena sama-sama minoritas gitu. Nah, akhirnya saya keluar. Begitu saya keluar, ditanya sama adik-adik, gimana Bang? Oh tadi saya cerita gitu ya. Terus dia bilang, terus saya tanya, saya mau nanya dong, Bapak itu agamanya apa? Oh sekarang dia udah pindah Muslim Bang, kayak gitu. Waduh, saya langsung bilang sama siapa? Ya, makanya jadi kolonel. Tapi Bapak Ibu, saya tetap berjalan seperti itu. Ya kan duluan saya jadi Kristen daripada saya duluan militer. Saya coba buktikan gitu bahwa memanggul salib itu ada kekuatan. Bapak Ibu kalau naik gunung bawa tongkat sama nggak bawa tongkat lebih pede mana? Tongkat.
Ya kan, sejauh tongkat itu digunakan dengan baik. Ya kan, kan kita naik-naik ini, ya kan, bawa alat, namanya juga alat bantu. Ya kan, sedang melakukan dalam kebenaran dan itu udah melebihi itu. Nah, akhirnya saya beralih ke pelayanan. Waktu itu saya dalam hati, Tuhan, kalau kau berikan dinas di Jakarta, saya akan memberikan diri untuk melayani orang. Dalam hati aja saya berdoa, kan Tuhan ada dalam hati, ya kan? Jadi saya mikir gitu, benar. Dalam karir itu saya udah keliling, terus masuklah saya di Jakarta. Begitu di Jakarta itu ikut doa lingkungan, ikut Rosario begitu ya. Tiba-tiba pas periode berikutnya diusulkan jadi ketua lingkungan. Wah, udah dikenal nih, diusulkan sampai didatengin sama ya kalau di sini mungkin yang udah senior gitu Pak ya, datengin Pak Joko mau nggak jadi ketua lingkungan? Kan melawan ini saya sendiri kan, niat saya sendiri. Saya bilang ya udah nggak apa-apa, diusulkan lah saya. Begitu diusulkan, dibawa ke Dewan Paroki. Waktu itu saya juga belum tahu Dewan Paroki itu apa gitu ya, tahu tapi nggak tahu kronologis tugasnya. Dibawa, pas sampai di sana, terus dilihat nama-namanya, wah Pak Joko jangan ketua lingkungan, diangkat saya jadi wakil Dewan Paroki. Saya bilang ini, itu Bapak Ibu, itulah yang terjadi. Akhirnya saya jadi wakil Dewan Paroki. Dan di Leo Agung, waktu saya pertama itu, Dewan Paroki itu fit and proper test Pak. 3 meja, 3 podium, 1, 2, 3, saya nomor 3. Tapi karena Dewan Parokinya pengen saya jadi itu lah, jadi saya ditanya itu yang ketiga. Kan saya bisa dengar jawabannya mereka. Misalnya Bapak A, Bapak Amir, Bapak kalau jadi wakil dewan apa yang mau diprogramkan? Kalau saya cerita gini-gini, yang ini apa? Nah saya yang nambahin lagi, jadi orang melihatnya, oh ya seperti itu. Tapi saya selalu bilang, saya belum pernah pelayanan, tapi saya punya niat untuk melayani. Saya bilang, oke, ini bukan menyombongkan diri ya Bapak Ibu ya, tapi kan kita bicara kesaksian hidup. Satu periode selesai, terus periode kedua. Periode kedua, habis itu ada pembangunan gereja Leo Agung. Ya, mungkin nggak sampai ke sini ya, minta dananya ya. Saya lupa. Nah, akhirnya terus jadi ketua pembangunan gereja. Ketika Bapak Ibu lihat di YouTube itu pembangunan gereja ya, saya yang masuk menyerahkan ke Bapak Uskup. Udah, saya itu ya sudah kita mulai terlibat dari wakil dewan, terus saya ikut tadinya lektor, terus diakon, ya begitulah kita menjalani. Tapi kenapa saya mau? Ya itu tadi, saya berusaha mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Walaupun dalam pelaksanaan itu saya juga enggak murni banget, karena masih ada kedagingan, masih ada egois. Itu bergumul. Seperti tema yang dikasih beliau ini sebenarnya bergumul buat saya sendiri, karena saya nggak mencari dengan serius, ya kan? Kalau bacaan yang kemarin minggu kan ada pergi berdua-dua, ya kan? Makanya sebenarnya saya mau ngajak istri saya, coba istri saya bilang, oh dari rumah 2 jam sampai sini, sedangkan saya dari DPR kan, jadi nggak connect, ya udahlah. Jadi antara duniawi melawan rohani, melawan Tuhan. Kadang-kadang saya harus memilih seperti itu. Kemudian berikutnya perlu tindakan konkret dalam kehidupan ini. Ya saya coba seperti tadi. Walaupun saya jatuh lagi, itu ya. Kalau pas saya dapat seperti ini, wah, saya harus menyiapkan diri benar beli, karena ngeri juga kan. Nah kemudian pada saat kita sudah menyiapkan diri, kita mengalami raguan dari Tuhan. Ya, seperti itu, Tuhan itu kayaknya memberi jalan aja. Ya. Nah setelah itu saya cerita karir saya, akhirnya saya dapat seperti itu. Ada aja jalan seperti itu, terus sampai dengan nanti
nanti bulan November saya selesai di militeran. Ya, berarti pekerjaan yang berikutnya ya sebagai ini lagi pewarta. Kalau dulu boleh dibilang sebagai laskar Kristus ya. Saya dibilang perwira dari Kapernaum. Jadi kita waktu latihan dulu Bapak ini semua suruh bahas tentang perwira Kapernaum. Kan mereka bukan tentara, jadi nggak bisa cerita. Akhirnya begitu saya cerita bener langsung Pak Agus ya, Bapak dari mana? Kok Bapak bisa cerita sebenarnya? Ya karena saya mengalami Pak. Saya Oke Bapak Ibu, jadi memang dalam kesaksian hidup ini kita perlu tindakan konkret. Apakah betul mencari kerajaan Allah ini dengan sesungguhnya atau dengan setengah-setengah? Dan janji Allah tidak meleset. Ya. Beberapa gambar ini menunjukkan bagaimana semua orang berusaha mencari kerajaan Allah benar-benar. Ya. Teladannya dari mana? Tadi otomatis. Jadi kita tidak promo saya teladan bagi sesama manusia. Itu nanti akan otomatis terjadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, sebenarnya banyak tokoh yang mau saya sampaikan untuk menjadi teladan, karena untuk diri saya sendiri saya tidak bisa bilang bahwa saya teladan orang lain ya. Tetapi dengan saya masuk melayani Tuhan, akhirnya istri saya juga ikut jadi lektor, jadi Mazmur, anak-anak saya juga ikut pelayanan semuanya. Dan nggak dipaksa, karena apa? Nggak bisa Bapak Ibu nyuruh anak-anak untuk pelayanan, nggak bisa. Anak saya laki-laki lektor sama komsos, anak saya perempuan pemazmur, ya sama aktris ya waktu itu. Nggak bisa dipaksa. Begitu Bapak Ibunya melayani, dia udah otomatis ikut. Sehingga kadang-kadang kita pernah pelayanan bareng satu kali bisa. Jadi saya diakon, segitunya siapa anak-anak saya jadi lektor yang laki, yang perempuan pemazmur, istri saya pur. Ya sudah, kita pernah satu bareng, terus orang-orang bilang ini kayak bisa keluarga kan gitu. Karena semuanya pakai baju gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Paus Fransiskus sudah memberi contoh bagaimana dia menjadi teladan sesama melalui kerendahan hatinya, ya, untuk mencium kepala masjid ya, ngurus ketua masjid ya. Ya, kemudian Mother Teresa juga memberi satu kalimat yang bagus, melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Ya kan? Sebenarnya gini Bapak Ibu, satu hal yang kecil dengan cinta yang besar itu contohnya begini. Misalnya Bapak Ibu sekarang yang sendiri kirim WA ke istrinya kan, atau ke suaminya, selamat malam sayang, udah makan belum, gitu kan? Karena kita nggak pernah melakukan, pasti istri Bapak langsung curiga Pak ya. Salah kirim ya, salah makan, salah makan. Ya. Padahal itu hal kecil nggak, ya kan? Hal kecil kan? Atau pulang dari PDKK, tiba-tiba kita rangkul anak kita rangkul suami kita, istri kita. Hal-hal kecil, tapi kan dengan cinta yang besar. Nah, ini juga kadang-kadang tidak mudah, Bapak Ibu. Ini kenapa nih? Salah minum obat. Ya, jadi Mother Teresa itu contoh yang bagus, dan dua orang tokoh tersebut kita yakini mereka masuk ke surga. Ya, Mother Teresa yang mengangkat derajat kondisi yang sudah mau meninggal, dirawat, dan kita tahu itu akan meninggal. Tapi beliau bilang bukan karena tahu meninggal, tapi bagaimana dia meninggal secara manusiawi, bagaimana meninggal secara manusia, bukan meninggal seperti binatang di luar meninggal. Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk selanjutnya kita diminta menjalankan pemanggilan aksi dan komitmen kita. Ya, setelah tadi kita pahami itu dan niat kita untuk menjadi teladan bagi sesama,
sebenarnya yang menjadi prioritas utama dalam hidup saat ini? Ya kan? Bagi kita itu sebenarnya apa? Apakah kita mau menjadi seorang pengusaha yang sukses, tapi dalam kehidupan rohaninya kita terlambat, atau mau jadi kehidupan rohani baik, ya usaha sosok gitu ya, jalan biasa. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa saya terpanggil untuk aktif dalam pelayanan? Karena saya lihat senior-senior saya, kan kalau militer itu 58 tahun pensiun, ya kan? Seringkali setelah 58 tahun baru aktif, ya kan? Nah, padahal kan perjalanan hidup kita lebih panjang, ya kan? Jadi, saya tergerak untuk itu sebenarnya. Jadi saya pikir saya harus melayani Tuhan. Pelayanan kepada Tuhan bagi saya adalah ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang diterima oleh Tuhan. Dan saya juga sekalian untuk apa ya? Mematahkan bukan kutukan gitu ya. Bahwa kalau Katolik itu di militer nggak bisa jadi sukses ya. Saya buktikan ternyata bisa sukses ya. Dan saat ini saya rasakan seperti itu. Sukses dalam arti kata keluarga kita bahagia, karir kita bagus. Jadi kesuksesannya seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjalankan atau merenungkan, merefleksikan kira-kira prioritas hidup kita saat ini apa yang akan kita capai. Kemudian langkah-langkah konkret tadi dikatakan apa? Niatkan kembali untuk mendahulukan Tuhan setiap hari. Saya juga masih belajar itu. Kira-kira seperti apa ya kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Nah, istri saya tidak bisa ikut Bu Lili. Ternyata sekarang dia sudah jadi MC di CAP. Kan ada CAP ini, lagi pembukaan CAP. Sudah jadi MC, saya bilang, oh berarti Tuhan menghendaki dia ada di sana. Karena MC yang bertugas tidak masuk. Jadi kadang-kadang kan begitu kan, kita ingin berserah. Kemudian prioritaskan waktu, doa, dan firman. Ini juga saya masih belajar. Kadang-kadang untuk berdoa itu sisa waktu sebelum kita lelah. Padahal harusnya kan kita siapkan waktu. Nah, saya mau berdoa jam 9, sudah jam 9. Habis itu masih ada sisa-sisa, baru buka-buka WA kan gitu Pak ya. Tapi kadang-kadang ya injury time lah. Duduk berdoa, Tuhan saya mau tidur, sudah tidur. Hidup dalam integritas dan ketaatan. Nah, Bapak Ibu seperti ada tempat ini sudah menunjukkan bahwa kita menuju ke langkah integritas. Kita menuju ke tahap-tahap untuk lebih taat kepada Tuhan. Jadi saya menyarankan bahwa ya komunitas PDKK ini bisa hidup, bisa semakin guyup dan dalam kesatuan hati. Menjadi garam dan terang. Nah, ini sebenarnya perutusan yang diminta oleh Tuhan kepada kita, ya, menjadi garam dan juga menjadi terang. Kalau garam sudah tidak asin, seperti apa lagi? Kalau kita sudah tidak bisa menerangi diri kita, apalagi kita menerangi orang lain. Nah, ini kadang-kadang kita masih rancu seperti itu. Ya, kita merasa diri kita terang, karena kita sendiri tidak terang. Kita redup, kita tidak ada sukacita gitu ya. Nah, bagaimana bisa menerangi keluarga? Bagaimana menerangi orang lain? Jadi betul, berusaha terus menjadi terang dan juga menjadi garam. Kalau kita sudah mengalami penurunan, ya kita segera mencas diri lah, ya. Lari dari kehidupan, terus merefleksi diri, menarik diri, ya orang bilang track itu kan, menarik diri, isi lagi, terus bekerja lagi. Seperti handphone kita, kalau dipaksa ya hidup, akhirnya mati sendiri. Makanya selalu menjadi garam dan terang ini adalah panggilan hidup kita. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini menggambarkan Ekaristi
suatu kegiatan yang diminta Tuhan untuk kita bisa mereinforcement ya, menguatkan diri kita kembali. Melalui Ekaristi kita berjumpa kembali dengan Tuhan. Kita merasakan kembali kasih Allah. Ya, tadi puji-pujiannya sangat bagus Bu. Saya juga ikut berbawa dan inisiatifnya juga bagus. Mungkin di tempat kami juga harus agak dikecilkan lampunya. Nanti saya bilang sama Bu Wiwit, ya kan? Kalau dengan Ibu kayaknya bagus Bu di Perduki Tangerang seperti itu suasananya sehingga bisa terbawa gitu ya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu sedikit yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan Roh Kudus menerangi Bapak Ibu untuk bisa menjadi teladan ya, tentunya dengan tadi kita mencari kerajaan Allah, kita mencari kebenarannya dan secara otomatis kita akan menjadi teladan bagi sesama kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang makasih, kembali kami bersyukur malam ini Kau kumpulkan kami di tempat ini. Kau satukan hati kami dari segala pergumulan hidup kami. Kau hadir di tempat ini dengan Roh Kudus-Mu dan juga Engkau izinkan kami untuk mendengarkan firman. Bapa yang makasih, di hadapan kami telah disiapkan permohonan-permohonan dari umat-Mu. Biarlah permohonan ini Engkau kabulkan sesuai dengan kehendak-Mu. Mereka menyampaikan permohonan ini karena cinta mereka kepada-Mu. Mereka menyampaikan permohonan ini karena kepercayaan kepada-Mu. Bapa, biarlah dengan tangan kasih-Mu Kau kabulkan segala permohonan ini. Dengan tangan kasih-Mu pula Kau beri mereka kelegaan untuk mendapatkan jalan-jalan penyelesaiannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau kabulkan semua permohonan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama